Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Oke, jumpa lagi dengan Bu Umi ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita di semester 2 ini, kita sudah memasuki tema 5 yaitu tentang pengalamanku. Nah, untuk memasuki subtema 1 ini, kita mulai dengan pengalamanku di rumah pembelajaran 1. Anak-anakku semuanya, walaupun di semester 2 ini kita masih belajar dari rumah, Ibu harap anak-anakku semuanya tetap semangat ya, tetap rajin dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran kita hari ini, bagaimana nih liburan kalian? Asik bukan? Libur akhir semester 1 kemarin, walaupun hanya di rumah saja, tentu kalian pasti memiliki cerita-cerita yang menarik. Iya bukan? Nah, sama halnya dengan Benny. Benny memiliki banyak sekali pengalaman di libur akhir semester yang lalu. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Selain itu, Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Nah, bagaimana dengan liburan kalian? Walaupun hanya di rumah saja, pasti kalian juga punya pengalaman yang menarik seperti Benny kan? Yuk kita amati gambar di samping. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar yang ada? Oke, kita tahu bahwa gambar ini menunjukkan bahwa Benny sedang membantu ibunya memasang jam dinding. Ya, betul sekali. Nah, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny menggantikan baterainya. Kemudian jam dindingnya terjatuh saat mau dijangkau oleh Benny. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, ketika Benny tadi menjatuhkan jam dinding di rumahnya, Benny merasa bersalah. Kemudian Benny meminta maaf nih kepada ibunya. Seperti yang tampak pada gambar, Benny tampak meminta maaf kepada ibunya karena ia merasa bersalah. Bagaimana Benny meminta maaf kepada ibunya? Nah, Benny berkata, "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Kemudian ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, kamu harus hati-hati ya, dan tidak perlu tergesa-gesa." Gitu kata ibu. Nah, dari gambar tersebut, dari percakapan Benny dan ibu tersebut menunjukkan bahwa Benny adalah anak yang santun. Nah, sikap Benny kepada ibunya ketika ia meminta maaf sangat santun. Nah, jika kalian di rumah
melakukan kesalahan, mempunyai kesalahan, baik itu dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak, adik, atau yang lainnya, meminta maaflah dengan santun. Dengan santun, dengan sopan, menggunakan bahasa yang halus. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita meminta maaf, maka orang yang kita mintai maaf juga akan memberikan maaf kepada kita dengan ikhlas. Kita juga harus meminta maafnya juga dengan ikhlas. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita cermati jam dinding Benny yang tadi sudah dipasang. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bangun datar, bukan? Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas beberapa macam bentuk bangun datar. Yuk kita ingat-ingat lagi. Ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga, terus apa lagi? Ya, ada trapesium, ada jejar genjang. Ada yang sudah lupa? Tentu semuanya masih ingat kan? Nah, jam dinding Benny ini berbentuk apa ya? Ya, betul sekali. Berbentuk persegi. Sama halnya dengan jam dinding yang ada di sebelahnya. Itu juga berbentuk persegi. Selain itu, jam dinding juga ada yang berbentuk lingkaran. Nah, tidak hanya itu, terkadang ada juga jam dinding yang bentuknya seperti panda. Nah, ada juga yang berbentuk seperti bunga dan yang lainnya. Nah, kalau di rumah kalian, jam dindingnya berbentuk seperti apa nih? Persigikah seperti punya Benny? Atau mungkin lingkaran? Atau mungkin yang lainnya? Nah, tentunya pasti bermacam-macam. Nah, kalau kita berbicara tentang persegi itu kan mempunyai 4 sisi. Masih ingat ya? Nah, ini ya ada 4 sisi. 1 sampai sini. Kemudian 2, 3, dan 4. Nah, bangun datar yang memiliki sisi datar lurus seperti ini, itu bisa dihitung panjangnya. Kecuali kalau yang berbentuk lingkaran ini, kita tidak usah hitung panjangnya dulu. Kita fokus ke bangun datar yang mempunyai sisi lurus seperti ini. Nah, ini bisa dihitung panjangnya. Nah, sebelum nanti kita berlatih untuk mengukur panjang suatu benda, kita harus tahu dulu nih bahwa ada bermacam-macam alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Nah, nanti alat ukur panjang ini akan dibedakan menjadi 2 macam. Nah, yang pertama adalah alat ukur panjang baku. Artinya, alat ukur ini adalah alat ukur yang sudah pasti ukurannya. Jadi, jika suatu benda diukur menggunakan alat-alat ini, nanti ukurannya jelas akan sama. Bahkan di lingkup internasional pun ukurannya juga akan sama. Contoh, penggarisnya orang Indonesia dengan penggarisnya orang Inggris misalnya, itu sama, ukurannya sama. Ya seperti itu, ya segitu. Nah,
kita mulai ya. Alat ukur panjang baku itu yang pertama ada penggaris. Nah, tentu kalian sudah sering melihat, bahkan Bu Umi yakin kalian semua di rumah juga punya kan penggaris. Nah, penggaris ini bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Contohnya, kita bisa mengukur panjang buku tulis menggunakan penggaris. Mengukur panjang pensil juga dengan penggaris. Contoh lagi, misalnya mengukur bolpen atau penghapus, itu bisa menggunakan penggaris. Nah, kemudian yang kedua ada meteran pita. Seperti pada gambar, meteran pita. Nah, meteran pita kalian sudah pernah melihat? Jika kalian belum pernah melihat, itu meteran pita biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah, para penjahit itu untuk mengukur berapa nih panjang lengan bajunya yang mau dibuatkan baju. Berapa nih panjang lingkar perutnya, lingkar dadanya, itu biasanya menggunakan meteran pita. Mereka tidak bisa menggunakan penggaris. Mengapa tidak bisa? Karena penjahit itu mengukur bentuk tubuh manusia, mengukur bentuk tubuh orang yang mau dibuatkan baju. Berarti harus menggunakan meteran pita yang bisa mengikuti bentuk tubuh manusia. Bayangkan kalau kita mau mengukur lingkar perut seseorang menggunakan penggaris. Tentu tidak bisa, bukan? Maka kita harus menggunakan meteran pita. Nah, seperti pada gambar yang ada. Kemudian yang ketiga ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil dan meteran roll besar itu sebenarnya penggunaannya hampir sama. Biasa digunakan oleh tukang kayu. Nah, bedanya apa? Kalau meteran roll kecil itu biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya tidak lebih dari 10 meter. Kalau meteran roll besar itu bisa digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya itu mencapai 50 meter. Dan meteran roll besar ini bentuknya hampir sama dengan meteran pita, lebih lentur, berbeda dengan meteran roll kecil. Nah, dari keempat alat ukur ini kira-kira alat ukur panjang yang mana nih yang belum pernah kalian lihat? Ada? Mungkin kalian masih belum terlalu sering melihat meteran roll besar ya? Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah tahu ya dengan penjelasan Bu Umi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah pelajari tentang alat ukur panjang yang baku, kalau sekarang ada alat ukur yang tidak baku, alat ukur panjang yang tidak baku. Loh, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya, alat ukur tidak baku ini adalah jika digunakan, maka hasilnya akan berbeda-beda. Contohnya, ada satuan depa, seperti pada gambar yang sudah Bu Umi tampilkan. Depa, satu depa itu adalah jika tangan kalian direntangkan seperti pada gambar, kemudian dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri, itu namanya satu depa. Nah, tentu satu depa kalian dari satu kelas ini mungkin akan berbeda-beda. Satu depanya Bu Umi dengan satu depanya kalian juga berbeda-beda. Nah, inilah yang dinamakan alat ukur panjang yang tidak baku karena hasilnya akan berbeda-beda. Setiap orang mengukurnya akan berbeda-beda.
sama-sama satu depa, tapi setiap orang satu depanya pasti berbeda. Yang kedua ada jengkal. Jengkal itu kalau bahasanya kita adalah kilan. 1 kilan, 2 kilan. Nah, itu namanya jengkal. Itu diukur jika tangan kalian, jari kalian lebarkan telapak tangannya, kemudian diukur dari ujung jempol hingga ujung kelingking. Nah, ini juga sama dengan depa tadi. Pasti hasil pengukuran dari tiap orang itu akan berbeda-beda. 1 jengkalnya Bu Umi dengan 1 jengkalnya kalian, pasti hasilnya juga berbeda. Bisa jadi lebih panjang punyanya Bu Umi. Nah, sama punya kalian juga akan seperti itu. Jika kalian mengukur dengan jengkal, pasti hasilnya juga tidak akan sama dengan teman-teman kalian. Nah, satu lagi nih, ada satuan langkah. Ini juga termasuk alat ukur panjang yang tidak baku. Nah, langkah kalian setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Sama, satu langkahnya Bu Umi dengan satu langkahnya kalian kan panjangnya juga tidak sama. Mungkin bisa jadi langkah kakinya Bu Umi lebih panjang dari langkah kakinya kalian. Seperti itu. Nah, itulah tadi alat ukur panjang yang baku dan tidak baku. Sampai sini semuanya sudah bisa membedakan ya antara satuan panjang yang baku dengan satuan panjang yang tidak baku. Nah, di pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari cara mengukur panjang suatu benda dengan satuan panjang dengan alat ukur panjang yang baku. Nanti kita akan pelajari menggunakan penggaris saja yang kalian di rumah pasti punya. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Nah, ini contohnya Bu Umi contohkan dengan jam dinding tadi ya. Ini karena ini sisinya lurus, jadi kita lebih mudah untuk menghitung atau mengukur panjangnya. Nah, berapa panjang jam dinding ini ya? Yuk, sekarang kita latihan untuk menghitung atau mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Caranya, kita harus menempelkan penggaris ini dari angka 0 itu harus ada di ujung benda yang akan kita ukur. Seperti ini contohnya. Bisa diamati ya. Jadi di paling ujung sini itu harus 0. Jangan di sini ya. Ini belum 0. 0-nya itu tepat di garis ini. Nah, ini 0-nya. Jadi kalau mau mengukur suatu benda, itu penggarisnya, angka 0-nya harus tepat ada di ujung benda yang akan kita hitung. Seperti itu. Kemudian kita luruskan sampai ke pangkalnya sini. Nah, angka berapa ini? Angka 10. Oh, artinya panjang jam ini yang sudah kita ukur adalah 10 cm. 10 cm karena penggaris ini satuannya adalah cm. Cm itu apa? Sentimeter. Jadi setiap alat ukur itu memiliki satuan. Nanti satuannya akan berbeda-beda, tergantung alat ukurnya apa. Tapi biasanya alat ukur panjang ini adalah satuannya apa? Sentimeter. Kita tulis cm ya. Jadi
10 cm itu dibaca 10 cm. Artinya, panjang jam ini yang sudah kita ukur tadi adalah berapa panjangnya? 10 cm. Nah, sekarang kalian sudah paham bukan? Cara mengukur panjang suatu benda. Nah, nanti silahkan kalian coba ya di rumah. Misalnya mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Nah, nanti silahkan kalian coba. Atau benda-benda yang lainnya boleh diukur. Asalkan panjang benda itu tidak melebihi penggaris yang kalian gunakan. Jadi kalau penggarisnya kalian ini kebetulan penggarisnya Bu Umi panjangnya cuma sampai 20 cm. Berarti panjang benda yang harus Bu Umi, yang bisa Bu Umi ukur harus tidak boleh lebih panjang dari penggarisnya. Kalau penggaris kalian di rumah ada yang 30 cm, berarti nanti pilihlah benda-benda yang tidak melebihi panjang penggarisnya kalian. Seperti itu ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita sudah belajar mengukur benda menggunakan alat ukur yaitu penggaris ya tadi. Sekarang yuk kita amati gambar-gambar benda di bawah ini. Nah, Bumi sudah siapkan nih, ada 6 gambar yang bisa kalian amati. Nah, coba sekarang kita kira-kira benda-benda mana saja yang bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, nanti kita beri tanda centang ya untuk benda-benda. Nah, gambar nomor 1 adalah kotak tisu. Kira-kira kotak tisu ini bisa nggak kalau kita mau mengukur panjangnya menggunakan penggaris? Bisa atau tidak? Nah, betul sekali. Bisa dong. Ini bisa diukur menggunakan penggaris. Karena biasanya kotak tisu itu ya mungkin tidak akan lebih dari 30 cm. Kemudian gambar yang kedua, ada pintu. Nah, pintu rumah itu kan biasanya tinggi ya, berarti panjang nih. Bahkan kadang jelas panjangnya akan lebih daripada panjang tubuhnya kalian atau tinggi tubuhnya kalian. Iya bukan? Berarti pintu ini tidak bisa kita ukur menggunakan penggaris. Nah, sebenarnya sih bisa, hanya nanti kita harus mengukurnya berkali-kali. 30 cm dulu, terus nanti bawahnya 30 cm lagi, kita ke bawah lagi 30 cm. Nah, itu kan memerlukan waktu. Nanti ada alat ukurnya sendiri. Kalau yang panjang itu tadi kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan roll kecil mungkin, atau bisa menggunakan roll besar. Tergantung nanti punyanya apa. Kan seperti itu. Berarti untuk nomor 2 tidak bisa ya, tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Kemudian yang ketiga, ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar meja. Meja di rumahnya kalian, itu kan biasanya juga lebih dari 30 cm kan, lebih dari penggaris yang kalian punya. Berarti meja ini juga tidak cocok untuk diukur menggunakan penggaris. Sama dengan pintu tadi, sebenarnya bisa, hanya nanti kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, meja ini nanti bisa kita ukur panjangnya menggunakan mungkin meteran roll kecil atau menggunakan meteran roll besar. Kalau tidak ada ya, menggunakan meteran pita juga bisa.
Seperti itu, berarti meja ini juga tidak bisa kita ukur menggunakan penggaris ya. Tidak cocok, bukan tidak bisa, tapi tidak cocok untuk diukur menggunakan penggaris. Kemudian yang keempat, ada gambar apa? Ya, betul sekali. Ada gambar tangga. Tangga ya, tangga yang biasa digunakan untuk naik ke tempat-tempat yang lebih tinggi itu loh. Nah, tangga ini cocok nggak kalau kita ukur panjangnya menggunakan penggaris? Betul sekali, tentu tidak cocok karena jelas tangga ini panjangnya lebih dari 30 cm. Nah, kita bisa mengukur panjangnya menggunakan meteran roll besar karena biasanya lebih panjang. Kalau meteran roll besar itu bisa mengukur benda yang lebih panjang. Kalau meteran roll kecil bisa jadi tidak bisa ya karena hanya sampai 10 meter. Tapi biasanya juga ada yang kurang dari 10 meter juga kan tangganya. Nah, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa menggunakan meteran roll besar atau bisa menggunakan meteran roll kecil. Seperti itu. Jadi ini tidak cocok, yang gambar keempat tidak cocok untuk diukur menggunakan penggaris. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk gambar yang kelima itu ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar figura foto. Tahu figura ya? Figura itu adalah tempat untuk memajang foto yang biasanya ditempelkan di dinding atau ditaruh di atas meja, seperti itu. Kira-kira ini cocok tidak ya kalau kita ukur panjangnya menggunakan penggaris? Ya, kalau ini jelas cocok ya, karena biasanya figura foto itu panjangnya kurang dari 30 cm. Walaupun ada juga figura foto yang besar itu loh. Itu bisa kita gunakan meteran roll besar atau meteran roll kecil. Jadi jika ini figuranya itu kecil, itu cocok untuk kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Nah, kemudian yang keenam, ini ada apa ya ini ya? Oke, ini kita anggap akuarium saja ya. Ini ada akuarium ikan. Kalau kita mau mengukurnya menggunakan penggaris, kira-kira cocok nggak ya? Cocok nggak? Ya, bisa jadi ini tidak cocok diukur menggunakan penggaris ya, karena biasanya akuarium ikan itu ya biasanya panjangnya jelas lebih dari 30 cm. Nah, mengukur panjangnya bisa juga menggunakan meteran roll kecil atau meteran roll besar. Kalau tidak punya ya bisa juga menggunakan meteran pita. Seperti itu ya. Jadi ini tidak cocok diukur menggunakan penggaris. Nah, inilah beberapa contoh benda yang bisa kita ukur menggunakan penggaris. Selain dari benda-benda yang sudah Bu Umi tampilkan ini, masih banyak loh benda-benda yang bisa kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Contohnya apa? Ya, betul. Ada buku tulis, kemudian pensil, pulpen, penghapus, kotak pensilnya kalian, atau mungkin remote TV, terus apalagi ya? Sepatunya kalian mungkin? Ya, itu tergantung sepatunya kalian udah besar apa belum. Seperti itu ya. Jadi di sekitar kita, terutama di rumah kita, itu ada banyak sekali benda-benda yang bisa kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Seperti itu ya. Oke, kalau kita tadi sudah belajar banyak sekali hal, sudah mengukur, sudah berlatih meminta maaf yang baik seperti apa,
Yuk sekarang biar kita lebih semangat lagi, kita bernyanyi yuk. Kita akan bernyanyi lagu yang judulnya Pelangi-Pelangi. Tentu semuanya sudah bisa ya. Yuk, sekarang Bu Umi mau nyanyi nih. Semoga suaranya bagus ya. Bu Umi yakin kalian suaranya lebih bagus dari Bu Umi, gitu ya. Yuk. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Pasti kalian udah bisa, ya kan? Jadi, lagu Pelangi-Pelangi ini adalah ciptaan A.T. Mahmud. Sudah pernah kita pelajari sebelumnya juga ya. Oke, nah selanjutnya dari lagu Pelangi-Pelangi yang sudah Bu Umi nyanyikan tadi, nih, Bu Umi sudah memberikan garis-garis di bawah lirik lagunya. Nah, kok garisnya warnanya berbeda-beda ya? Maksudnya apa nih Bu Umi memberikan garisnya kok warnanya berbeda-beda? Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Kira-kira apa ya? Nah, jadi Bu Umi sudah memberi tanda dengan garis biru dan garis merah. Itu ada maknanya, yaitu kalau garis biru itu lagu ini dinyanyikan dengan pendek. Nah, dengan ketukan yang pendek. Kemudian kalau merah itu dinyanyikan dengan panjang. Seperti itu ya. Jadi, pelangi-pelangi. Nah, nginya itu panjang. Biasanya ditandai dengan tanda titik di belakangnya. Ini, di belakangnya ini ada tanda titik, itu biasanya panjang. Pelangi-pelangi. Nah, antara pelangi-pela dan nginya ini pasti lebih panjang yang ngi. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau yang biru itu dinyanyikan dengan pendek, pendek-pendek. Kemudian kalau yang merah itu dinyanyikan dengan lebih panjang daripada yang biru tadi. Seperti itu sampai bawah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Oke. Materi pembelajaran hari ini cukup dulu ya untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah paham dengan materi yang Bu Umi sampaikan tadi. Ada beberapa tugas nih yang harus kalian kerjakan hari ini. Untuk tugas yang pertama adalah silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian ya selama di rumah, selama liburan semester 1 kemarin. Jadi pengalamannya seperti apa? Seperti Beni tadi yang membantu orang tuanya, membantu ayah, membantu ibu, membantu kakaknya, atau seperti apa? Atau mungkin kalian bermain-main di rumah, di dalam rumah dengan adiknya. Nah, ceritakan itu semua dan tuliskan di buku tugas kalian. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting nanti Bu Umi tahu nih kegiatan kalian selama liburan itu ngapain aja, apa hanya tidur, makan, tidur. Nah, tentunya tidak bukan? Pasti ada yang bermain, ada yang membantu orang tua, dan yang lainnya. Nanti silahkan kalian ceritakan itu semua di buku tulis kalian. Tulislah yang rapi dan harus ditulis sendiri. Bu Umi nggak mau ya kalau dituliskan orang tua atau dituliskan kakaknya. Semuanya harus belajar mandiri, harus belajar yang jujur. Siap? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ada tugas lagi nih. Masih semangat ya untuk mengerjakan tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini
tidak sulit karena tadi kita sudah belajar kan sebelumnya. Tugasnya adalah kalian harus memilih 10 benda yang ada di rumah kalian, kemudian ukurlah panjangnya menggunakan penggaris. Semuanya punya penggaris ya di rumah ya. Oke, silahkan kalian pilih 10 benda yang bisa diukur menggunakan penggaris, kemudian kalian ukur panjangnya berapa tuh. Nah, setelah itu, tuliskan hasil pengukuranmu itu dalam bentuk tabel. Nanti tabelnya akan Bu Umi beri contoh. Nah, sama, kerjakan juga di buku tulis kalian. Nah, contoh tabelnya untuk mengerjakan tugas yang kedua tadi seperti ini ya. Nanti kalian tuliskan seperti ini. Ini hanya Bu Umi contohkan hanya 5 benda. Tapi nanti kalian harus menulis 10 ya. Jadi tulis dulu nomornya nomor 1 sampai 10, kemudian tuliskan nama benda yang kalian ukur panjangnya itu juga 10 benda. Nanti kalian tulis contoh. Misalnya buku tulis, panjangnya berapa sentimeter, misalnya 12 cm atau berapa. Nanti kalian tulis dalam bentuk tabel seperti ini ya, sebanyak 10 benda. Siap? Oke. Wah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, Bu Umi tadi sudah menyampaikan materi dari awal sampai tadi memberikan tugas. Silahkan materinya kalian simak baik-baik. Kemudian tugasnya juga dikerjakan dengan teliti, kerjakan dengan tulisan kalian sendiri ya. Boleh berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan siapapun, tetapi harus ditulis secara mandiri. Ya, Bu Umi yakin semua murid-muridnya Bu Umi adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mandiri. Tidak ada yang dituliskan, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.